Pokoknya pulang sekolah, anak pengurus OSIS jangan dulu pada balik ya. Kumpul, soalnya kan kalau ada pensi, ntar lagi nih kita harus koordinasi bener-bener, oke? Siap ya, jangan pada balik nanti. Yuk. Itu ucapku kepada anak-anak pengurus OSIS tadi pagi. Namaku Nugraha. Aku anak kelas 11. Cerita ini terjadi 2 tahun yang lalu. Ketika aku sekolah di salah satu SMK pariwisata di kota Bandung. Siapa yang tak mau hal yang seperti ini terjadi? Tapi memang hal seperti ini harus aku alami mungkin. Waktu itu salah satu event terbesar di sekolahku sudah selesai, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya, kami OSIS biasanya mempersiapkan event yang lain. Event tahunan, yaitu pensi. Aku salah satu pengurus OSIS yang aktif di sekolahku. Sebelum mengadakan event pensi, maupun dimulai. Aku, Ridwan, Saudia, Santi, Ayu, Afrizal dan teman-teman pengurus lainnya pun sudah siap berada di ruangan OSIS. Karena aku ditunjuk menjadi ketua pelaksana acara ini oleh ketua OSISku, maka akulah yang memimpin acara rapat ini. Rapat berjalan dengan rencananya aku dan Saudia akan pulang ke rumah bareng, karena rumah kami searah. Saat sampai di lapangan sekolah, ketika akan berjalan keluar, Saudia meminta izin sebentar untuk pergi ke toilet. Aku pun mempersilahkannya. Aku menunggu Saudia di depan ruang OSIS sambil memainkan handphoneku. Hingga ketika aku menunggu, terdengar suara gaduh di dalam ruang OSIS. Seperti ada seseorang di dalamnya. Hah? Siapa ya? Perasaan udah pada balik. Penasaran aku pun melihat ke dalam ruangan itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin salah dengar kali ya. Aku membalikan badanku. Belum sampai 3 detik saat berbalik. Astaga. Sontak aku menengok lagi ke dalam ruang OSIS itu, karena aku mendengar suara teriakan perempuan dari dalam ruang OSIS itu. Mataku menerawang ke setiap penjuru ruang OSIS itu. Tidak terlalu besar hingga aku bisa melihat semua penjuru dari ruangan ini. Jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi terdengar sangat jelas dan dekat sekali suara teriakan perempuan itu. Tapi siapa? Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Aku pun mundur perlahan-lahan.
sambil terus memperhatikan ruangan OSIS itu. Hingga langkahku terhenti ketika, ya Tuhan, aku merasakan ada seseorang di belakangku. Dan sebuah tangan menyentuh bahuku, menggenggamku cukup keras. Dan ketika aku berbalik, wah, ngagetin aja, Sa. Jantungan gue. Udah dari toiletnya. Cabut-cabut yuk. Ternyata itu Saudia, temanku, yang baru saja selesai dari toilet. Saudia bertanya, kenapa aku seperti ketakutan. Aku pun tidak menceritakan apa yang terjadi. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya, aku memulai kembali rapat. Karena 2 hari lagi, acara pentas seni ini akan digelar. Saat dalam keadaan rapat, aku pun izin ke toilet sebentar untuk buang air kecil. Aku berjalan sendiri menuju ke arah toilet yang ada di pojok lorong sekolah ini. Entah kenapa sekolahanku saat itu sangat sepi. Kulihat jam menunjukkan jam 3 sore. Dan di luar terasa sangat gelap karena hujan. Hingga tak sengaja aku berpapasan dengan Ridwan, temanku. Wan, antar gue ke WC dong. Serem nih. Aku meminta temanku Ridwan untuk menemaniku ke toilet. Karena memang agak sedikit seram. Sangat sepi. Dan agak sedikit horor sih. Kalau sekolah sudah sepi, ditambah hujan, lengkap sudah. Sampailah kita di toilet. Ridwan menungguku di luar, sedang aku masuk ke dalam toilet. Ada 3 bilik toilet di WC itu. Salah satunya tertutup tidak rapat. Terasa udara dingin yang membuatku beser hingga aku buru-buru membuang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, aku keluar dari bilik toiletku itu. Dan aku mendengar suara seorang perempuan. Kali ini suara itu terdengar satu ruangan denganku. Seperti terdengar dari salah satu bilik di dalam toilet ini. Suara yang terdengar seperti merintih, menangis kesakitan. Aku pun sejenak terdiam. Logikanya, ini toilet laki-laki. Tidak mungkin ada perempuan di dalamnya. Aku coba mencari lagi sumber lain dari suara itu. Aku sedikit keluar dari toilet itu dan kulihat Ridwan sudah tidak ada di sana. Aku kembali lagi ke dalam toilet untuk memastikan siapa di dalam toilet itu. Saat ku buka perlahan toilet itu, dari balik pintu yang tertutup tidak rapat itu, aku bisa melihat ada helaian-helaian rambut yang berjatuhan di lantai kamar mandi itu.
Saat aku membuka semua pintunya. Hei, kulihat ada seorang perempuan yang berdiri membelakangiku. Ya, seorang perempuan berdiri membelakangiku sambil menyisir-nyisir rambutnya yang rontok hingga berjatuhan ke lantai kamar mandi itu. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena dia membelakangiku. Namun suara tangisan dan rintihan itu memang jelas berasal dari perempuan itu. Hei, kamu siapa? Ngapain ada di toilet cowok? Nangis lagi. Hei. Belum sempat dia menjawab, tiba-tiba saja temanku Ridwan memanggilku. Cepat dong. Cepat. Aku menengok sedikit ke arah pintu luar sambil membalas Ridwan. Iya, sebentar. Dan ketika aku melihat kembali ke toilet yang ada perempuan itu, perempuan itu sudah tidak ada. Dan helaian rambut yang kulihat berceceran di lantai kamar mandi itu pun sudah hilang. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Kakiku lemas. Aku memapak kakiku keluar dari toilet itu. Ridwan nampak bingung melihatku pucat ketakutan. Dia lalu membantuku berjalan kembali ke ruangan OSIS. Saat aku kembali ke ruang OSIS dengan wajah gugup dan ketakutan serta pucat, teman-temanku melihatku dengan rasa penasaran dengan kejadian apa yang aku alami tadi. Aku masih bungkam tidak mau menceritakannya. Hingga hari itu pun berlalu. H-1 pentas seni pun akan digelar. Karena besok acara akan dimulai. Otomatis pengurus OSIS lebih kerja keras untuk mendekor panggung, memasang tenda, dan lainnya. Dan pasti pulang agak malam. Semua berjalan dengan lancar. Hingga ketika aku memberikan pengarahan pada teman-temanku untuk acara besok, aku bertanya pada mereka. Mereka berdiri mengelilingiku, membuat sebuah lingkaran yang tidak terlalu besar, hingga semua bisa mendengarkanku. Semua udah ngerti ya? Jadi kerjain aja sesuai sama job desk-nya masing-masing. Kalau ada apa-apa, gue bantuin. Tapi kalau bisa dikerjain sendiri dulu, kerjain sendiri aja, baru nanti minta bantuan. Nanti PIC-nya semua dapat HT satu-satu ya. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Apa udah ngerti semuanya? Ada yang mau ditanyain? Itu tuh yang belakang. Mau nanya apa? Ketika aku melempar pertanyaan pada teman-temanku, di paling belakang ada yang mengacukan tangannya. Ya, itu yang di belakang. Siapa itu? Mau nanya apa? Oi, gak kelihatan. Aku menunjuk salah satu temanku yang berada di paling belakang. Dia mengacungkan tangan. Refleks teman-temanku yang lain menengok ke arah yang aku tunjuk itu. Mereka membuka barisan dan tidak ada siapa-siapa. Jelas tadi ada yang mengacungkan tangannya, berdiri di kerumunan itu. Semua nampak heran dan melihat ke arahku. Aku tertegun diam sampai salah satu temanku yang bernama Ayu tiba-tiba saja menggerakkan tangannya seperti menari-nari tarian khas daerah. Aku dan teman-teman lainnya kaget melihat kejadian itu.
Ayu melenggak-lenggokkan badannya seakan dia pandai sekali untuk bernari. Iya, seakan dia pandai mengolah tubuhnya seperti penari yang sangat lihai. Matanya pun mulai melirik kiri dan kanan. Dan Ayu lantas tiba-tiba saja berteriak dan matanya melotot sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Ayu kesurupan. Teman-temanku langsung memegangnya Ayu. Kami membawanya ke ruangan OSIS. Yuk, istighfar yuk, sadar. Yuk, istighfar yuk. Ayo. Selagi yang lain mencari pertolongan, beberapa temanku mencoba mencari pertolongan ke warga sekitar. Hingga akhirnya ada warga sekitar yang menolong Ayu dan menyembuhkan dia. Entah akan ada apa yang kulihat di balik cermin itu. Aku terus melakukan ritual itu, bercermin sambil menyisir rambutku. Hingga aku rasakan ada angin yang berembus di leherku. Seperti nafas. Aku menggeserkan cerminku sedikit ke arah kiri bahuku. Dan kulihat ada sesosok perempuan
dengan rambut yang sangat panjang, terurai dan memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Perempuan itu memakai kebaya berwarna hijau. Dia duduk berjongkok sambil memegangi lututnya. Tangannya kini mulai mengangkat. Dan dia ikut berkaca di cerminku sambil menyisir rambutnya dengan jemari tangannya itu. Aku melirik ke arah Budi. Budi hanya berkata dengan bahasa tubuhnya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya agar aku tidak bergerak. Sosok itu pun berdiri. Dia berjalan, hilang dari pandanganku di cermin. Aku hanya bisa melihatnya melalui cermin itu. Entah kini dia berada di mana sekarang. Aku masih melirik ke arah Budi. Budi menutup matanya berkonsentrasi. Hingga tiba-tiba saja dia membuka matanya lalu melihat ke arahku. Temanku Budi itu tertawa sangat menyeramkan. Suaranya berubah menjadi suara seperti seorang perempuan. Budi nampak bergelut sambil berkomat-kamit. Sesekali kulihat dia menjadi dirinya lagi, dan sesekali kulihat dia bertingkah aneh. Dia seperti sedang berinteraksi dengan sosok makhluk halus itu. Hingga akhirnya dia pun kembali seperti biasa lagi. Singkat cerita, kami pun selesai dari sekolah itu. Sampai di rumah, Budi menceritakan bahwa sekolahku itu penunggunya adalah seorang wanita, seperti yang kulihat tadi. Mukanya menyeramkan, rambutnya panjang, dan tertawanya sangat menyeramkan juga. Ia akan selalu muncul ketika ada sebuah acara di sekolah ini, karena ia tidak suka dengan keramaian yang ada di sekolah ini. Baginya itu sangat mengganggu. Maka dari itu, di setiap event yang akan dilaksanakan di sekolah ini pasti mengalami keanehan. Kesurupan lah, melihat hal-hal aneh lah. Hanya saja banyak yang tidak berani bercerita tentang ini. Karena ketika kita membicarakannya, sosok itu pasti selalu muncul. Entah siapa nama sosok ini dan kenapa dia bisa jadi penunggu sekolah itu. Yang jelas, kejadian ini selalu terjadi sampai saat ini. Walaupun sekarang aku telah lulus dari sekolah itu.